Ini adalah motor Vega Force, salah satu motor pabrikan Yamaha. Motor ini datang ke sini dalam kondisi mogok, mesin sudah dingin. Menurut informasi dari si pemilik motor, yaitu bapak yang berbaju putih ini tadi, motor ini nih mogok dan terpaksa diseret pulang, dan akhirnya hari ini dia kesini untuk memperbaikinya. Belum tahu persis kerusakannya apa, yang jelas motor ini mengalami mogok dan kontak on tidak ada respon. Dugaan awal ya putus bius, namun itu hanya vonis sepihak berdasarkan informasi dari si pemilik motor, dan kita lihat sekilas dari kondisi motornya. Karena hal seperti ini itu banyak sekali indikasinya, makanya kita harus melakukan pengecekan dulu, baru kita bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada motor ini. Sekilas kita lihat di sini kondisi biosnya sudah jebol ya, dalam arti sudah putus dan sudah dijamper menggunakan kabel. Jadi boleh dikata biosnya ini sekarang sudah didol karena sudah tidak difungsikan lagi dan dihubungkan langsung dengan kabel. Hal ini sebenarnya cukup berbahaya ketika kabel yang kita pakai untuk menjamper si bios ini terlalu besar, berarti ampernya itu kan tinggi. Jika terjadi konsleting yang mungkin parah ya, dan si bios ini sudah tidak bisa putus, kemungkinan besar kabel akan mengalami keriting sampai akhirnya mengeluarkan api. Dia akan melepuh dan akhirnya akan menimbulkan api pada bagian konslet, sedangkan kita juga tidak tahu bagian konsletnya itu ada di mana. Jika bagian konsletnya itu dekat dengan sumber minyak atau dekat dengan tangki dan juga ada rembesan minyak di situ, bisa jadi motor ini bakalan jadi ghost rider alias kebakar langsung. Ya syukur-syukur kalau kebakarnya itu waktu diparkir kan. Akan tetapi jika waktu masih ada pengendaranya gimana tuh? Bakalan panik nggak tuh? Karena tujuan kita di sini adalah untuk mencari konsletingnya. Dengan membuka sebagian kecil tebeng dari motor ini, itu sangat menyulitkan kita untuk melakukan pengecekan. Jadi kita harus membuka dulu semua bodi yang ada pada motor ini supaya kita bisa lebih leluasa untuk mencari jalur dan melihat jalur mana yang putus dan mengalami konslet. Setelah dibongkar semua bodinya, ternyata kelihatan horor juga motor ini. Sepertinya lama diam, banyak sekali sarang laba-labanya. Pernah lama tidak dipakai sepertinya. Mungkin karena pemiliknya kerja di luar atau gimana, ditinggalkan sampai nggak ada yang make dan hanya terparkir. Sampai akhirnya banyak sekali sarang laba-labanya di sini. Sawang-sawang dari binatang ya. Kita akan memulai pengecekan dari tempat yang paling dicurigai, yaitu bagian bius yang terletak pada aki. Di sini kita akan coba untuk memperhatikan jalur-jalur kabelnya, apakah ada terlihat bekas-bekas konslet atau tidak, ada jalur yang bekas direparasi atau tidak. Sebenarnya cara inilah cara paling cepat untuk melihat atau mendeteksi kerusakan kabel. Dimulai dari bekas konslet yang mungkin tersentuh ke bagian bodi akan menimbulkan sedikit bekas bakaran ya dari gesekan arus listrik dari kabelnya, atau kita berusaha mencari titik-titik tertentu yang mungkin ada isolasi barunya, karena itu mengindikasikan bahwa kabel ini pernah dibongkar jika ada isolasian baru pada jalur kabel yang kita lihat, dan itu bisa kita jadikan acuan untuk kita mempermudah
pencarian kabel konslet. Karena untuk teman-teman ketahui, ngurusin kabel di motor itu sangat rumit dan biayanya cukup mahal. Karena di sini kita harus paham jalur kabel, harus paham fungsi alat yang terhubung ke kabel tersebut. Maka dari itu kita baru bisa menentukan bahwa jalur itu benar dan tidak mengalami masalah. Di sini terlihat jelas bahwa jumperan pada pius ini tidak bermasalah. Walaupun pius ini mengalami jumper atau pengelosan arus, namun bisa berfungsi dengan benar atau dengan baik, dalam arti arusnya itu masih berjalan. Sejauh yang kita cek di bagian aki ini, semua jalur kabel boleh dikata cukup normal, tidak ada bekas reparasi, tidak ada bekas konsleting terhadap bodi atau batang dari kendaraan ini. Namun penasaranlah yang membuat kita terus dan terus untuk mencarinya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencoba mengganti pius yang di jumper dengan pius baru. Dan ada keanehan yang terjadi di mana pius baru yang dipasang itu langsung putus seketika. Hal ini menandakan bahwa masih terjadi konsleting pada motor ini, atau masih ada kabel yang mengalami short. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kabel yang lebih tebal untuk mengganti jumperan pada piusnya, dengan harapan supaya ampere yang saya berikan itu cukup tinggi sehingga kabel itu akan menimbulkan api atau minimal mengeluarkan asap. Jadi akan langsung terdeteksi di mana posisinya. Ini akan menghemat waktu dalam mencari di mana titik konsleting atau terjadinya short pada motor ini. Dan setelah di jumper ternyata kontak merespon dan mau masuk ke mode on, dalam arti motor ini bisa dinyalakan. Akan tetapi bukan berarti ini adalah akhir dari pekerjaan kita, melainkan ini bakalan jadi PR makin berat karena motor telah bisa dipakai namun shortnya tidak ketemu atau posisi konsletnya tidak diketahui. Hal ini sangat membahayakan bagi pelanggan kita ya, terutama bakalan terjadi konsleting lebih parah dan akan merusak mungkin salah satu unit spare part yang berkaitan dengan kelistrikan pada motor ini. Dan ketika itu terjadi, mungkin ini bisa jadi komplainan dari pelanggan kepada kita karena pekerjaan ini menimbulkan masalah baru. Dalam arti mereka telah melakukan pembayaran terhadap apa yang kita kerjakan, namun kendalanya datang lagi. Nah, dari sini kita harus menemukan di mana titik konsletnya, karena jika tidak ditemukan dan tidak diperbaiki, berarti masalah ini bukan selesai, melainkan tidak selesai dan akan menjadi bom waktu bagi bengkel kita ketika masalah ini menjadi berat ketika dialami oleh konsumen kita ini. Jadi kita harus mencari sampai ketemu di mana titik konsletnya, baru kita bisa menyatakan pekerjaan ini selesai. Karena dari semua bagian kabel yang kita utak-atik, semuanya baik-baik saja dan tidak tampak ada kerusakan. Jalan terakhir adalah membuka bagian batok atau bagian lampu pada kendaraan ini, mengingat motor ini telah diubah ke DC untuk sistem penerangannya karena dia menggunakan lampu LED. Jadi kita bisa menduga ada salah pemasangan kabel atau pengambilan jalur dari aki untuk disuplai ke arah lampu yang menjadi arus penerangan. Mungkin saja mekanik yang terdahulu itu salah mengambil jalur di bagian depan.
Jadi sebaiknya kita membongkar bagian lampunya saja, karena di bagian ini sudah tidak ada lagi yang error atau tidak ada tanda-tanda kerusakan kabelnya. Jadi kita akan membongkar batoknya dan semua masalah teratasi. Dan akhirnya setelah kita buka batoknya, terlihat kabelnya berantakan, agak aur-auran sih ya, kayaknya agak ngasal ngambil jalurnya nih. Dan ada satu kabel nganggur, tapi belum pasti di situ apakah itu ada arusnya. Dan sepertinya itu adalah kabel bawaan dari motor ini, dan itu bukan arus aki, sepertinya itu arus dari spool. Namun kita tidak akan serta-merta menyalakan kabel yang nganga itu tadi, tapi ada indikasi bahwa kabel itu terlepas dari isolasiannya dan dia menyentuh pada bagian bodi. Namun kita harus mengeceknya dulu apakah dia ada arusnya, dan ternyata kabel ini memang ada arusnya teman-teman. Masuk akal kalau ketika batok ini dipasang dia akan kegencet dan akhirnya menempel pada besi stangnya dan menimbulkan konsleting atau short, dan itulah yang membuat putusnya pius yang mengakibatkan sistem pengapiannya tidak berfungsi dan akhirnya motor ini mogok. Jadi bisa dianggap masalah ini selesai karena biang keroknya sudah ketemu. Kabel yang biru ini akan kita isolasi saja supaya tidak ternganga seperti ini dan menimbulkan konsleting lagi. Kabel yang tidak penting yang ini kayaknya kita potong saja. Kita potong karena itu adalah sambungan dari yang berarus, jadi itu kita biarkan. Yang ada arusnya bakalan kita isolasi supaya tidak tersentuh ke bagian stang lagi dan menimbulkan konslet serta terhindar dari air. Kalau untuk kabel yang sembrautan seperti ini saya rasa kita biarkan saja. Karena apa? Karena ini adalah hasil karya dari mekanik sebelum saya. Jadi saya tidak punya hak untuk merubah lagi sistem yang telah dia buat, karena kita juga harus menghargai hasil karya orang lain yang satu profesi. Dan dengan demikian berarti pokok permasalahannya telah kita temukan dan akan kita perbaiki. Dan disinilah hal yang saya katakan itu tadi, kita harus menyelesaikan perkara dasar dari motor ini, apa yang menjadi penyebab sebenarnya, dan ketika telah teratasi baru kita bisa menyatakan pekerjaan kita telah selesai. Dan sekarang kita tinggal memasang kembali motor ini ke bentuknya semula dan akan kembali dipakai oleh pemiliknya untuk beraktivitas. Dengan demikian video ini kita anggap selesai karena masalahnya telah terselesaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian yang mungkin butuh dengan informasi seperti ini, dengan video-video seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin punya ide atau ada hal tertentu yang ingin teman-teman ketahui, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa membuatkan video seperti keinginan teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai saat ini. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. See you at the next video and bye bye.